لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. أما بعد. Hadratul hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih tergolong orang-orang yang selalu taat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan ketaatan yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjadikan kita di antara ahlul jannah, orang-orang yang senantiasa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan majelis rutin kita akan tetap kita laksanakan, namun pembacaan kitab akan diganti yang semulanya pembacaan kitab Fathul Qorib Mujib, maka akan diganti dengan kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini merupakan syarah dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan judul kitab Munabbihat alal Istidad Liyaumil Ma'ad. Maka yang mengarang kitab Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, beliau merupakan seorang ulama yang terkemuka, kelahiran dari Banten, Jawa Barat, tapi beliau mampu menimba ilmu di negeri luar, dan beliau mampu menjadi salah satu guru yang hebat mengajarkan ilmu-ilmu Nabi SAW, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka diceritakan juga bahwasanya Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani, atau yang sering disebut dengan Al-Imam Nawawi, beliau ini telah mencetak atau menghasilkan karya kitab lebih dari 100 kitab. Maka di malam hari ini dan insya Allah dengan pertemuan selanjutnya, kita mengambil keberkahan dari salah satu karya beliau yang berjudul Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat terhadap hamba. Bagi Anda yang hadir yang ingin mengetahui lebih jelas tentang karya kitab beliau yang kita pelajari di malam hari ini, Anda bisa mendownload melalui Play Store lengkap dengan terjemahannya. Tulis saja di situ Nasaihul Ibad. Maka insya Allah dalam setiap pertemuan, selain Anda mendengarkan hikmah-hikmah yang saya sampaikan, Anda juga bisa melihat secara langsung, baik berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, ataupun perkataan-perkataan dari para sahabat maupun para tabi'in. Maka kita berharap di malam yang mulia ini, dengan kita memulai pembacaan kitab Nasaihul Ibad, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam ilmu-ilmu agama, dan kita mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
seperti kebiasaan para salafun shalihun bahwa mereka mengajarkan kepada anak murid untuk meraih keberkahan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para alim ulama pewaris para nabi, maka dianjurkan dalam memulai kitab untuk membaca muqaddimah, pendahuluan dari kitab tersebut. Dan alhamdulillah pendahuluan di kitab ini gak banyak, ya, insyaallah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi daraini amin ila anqam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfal sifatul kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athir al-hikmiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil 'ala jalla wa 'ala wa 'ainihi sallallahu alaihi wasallam min jamalil asma. Wasallallahu sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikin ala nahjil fanalu khairan wa afirah. Amma ba'du fa yaqulu al-murtaji ghafar al-musawwi Muhammad Nawawi wa Umar al-Jawi hadha syarhun wa ta'atu ala al-kitab al-mushtamal ala al-mawahib al-alam al-hafidh al-syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Syafi'i al-Syahid bin Hajar al-Asqalani Umman Misri ta'ammadahu ta'ala birahmati amin. Wasammaituhu Masalihal ibad fi bayani alfadil munabbihat ala istidad yawmil ma'ad. Wa sallallahu al-karim an yanfa'al muslimin wa yaj'alahu zakhiratan ila yawmiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hinin wa awqatin wassalati ala rasuli ashrafil khalqi wal barriyati hadhil munabbihati ala istidad yaumil ma'ad fa inna minha ma yakunu matha minha ma yakunu thalathiyat la tamamil asyara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Imam Nawawi memulai dalam pendahuluan dengan mengucapkan salah satu kalimat dzikir yang agung, yaitu kalimat basmalah, di mana Rasulullah SAW telah memberikan anjuran kepada setiap diri kita dalam memulai sesuatu untuk mengucapkan kalimat basmalah. Apa tujuan atau manfaat dari ucapan basmalah? Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, kullu amrin bibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au abta au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya dalam setiap suatu bentuk perbuatan, kalau tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan ada keberkahan alias terputus. Oleh karena itu anjuran ini harus kita amalkan dan kita maksimalkan, bukan hanya dalam satu bentuk perbuatan saja, tapi kalau perlu dalam setiap perbuatan kita sehari-hari, kita tidak lupa untuk mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan subhanallah, sebagaimana cerita yang pernah kita ketahui, ketika terjadi perselisihan antara seorang suami dan istri, yang mana suaminya bosan kepada istri yang hampir setiap kali dalam melakukan satu bentuk perbuatan pasti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, meletakkan barang Bismillahirrahmanirrahim,
mengambil barang, bismillahirrahmanirrahim, menutup pintu, bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh istrinya selalu diupayakan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka pada suatu hari suaminya berusaha untuk mengerjainya. Beliau meminta kepada istrinya, tolong simpankan dompet abang di dalam laci. Maka karena ini amanah dari suaminya, dia pun mengambil bismillahirrahmanirrahim. Ditaruhnya di dalam laci, bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah itu tanpa sepengetahuan istrinya, dompetnya itu kembali diambil. Dompetnya itu kembali diambil. Lalu kemudian dibuang ke dalam sumur. Maka sang suami mau ngetes apa hikmah dari ucapan bismillahirrahmanirrahim. Istrinya pun dipanggil, sayang, tolong ambilkan dompet abang yang kemarin abang tidak simpankan di dalam laci. Oh iya bang, nanti diambilkan. Ditunggu-tunggu, dia berpikir bahwa istrinya ini tidak akan mendapatkan dompet tersebut karena dompet tersebut sudah dibuang ke dalam sumur. Tapi subhanallah, begitu dia membuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dompet itu tetap ada dalam keadaan seperti semula. Maka suaminya pun bingung, hingga akhirnya suaminya sadar ini merupakan sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba yang mau mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun harus bisa demikian. Kalau kita ingin berkah memulai pekerjaan, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau kita ingin makan, kita ingin berkah, kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau juga memulai dengan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam penjelasan di dalam kitab ini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulianya manusia. Maka kita harus menanamkan di dalam hati kita bahwa tidak ada manusia yang paling mulia kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling baik kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap pengarang kita setelah mereka memberikan pendahuluan dengan kalimat basmalah atau kalimat hamdalah, mereka tidak akan pernah lupa untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Karena mereka yakin bahwa sumber kebaikan yang ada di dalam diri mereka maupun sumber kebaikan yang secara umum didapatkan oleh setiap makhluk Allah itu semua berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Syekh Imam Nawawi merasakan ilmu yang luar biasa beliau dapatkan itu semua berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun kita demikian dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu, maka kembalinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau Al-Imam Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad ini membagi dengan 10 pasal, yang mana dari setiap pasal itu terdapat beberapa butir-butir materi hikmah nasihat, baik yang beliau datangkan dari hadis Nabi Muhammad SAW ataupun yang beliau datangkan juga dari perkataan para sahabat dan juga para tabi'in.
Maka sebagai pengingat bagi kita semua bahwa nasihat itu Pak bisa datang bukan hanya dari Al-Quran saja, bisa datang bukan hanya dari hadis Nabi saja. Itu memang sumbernya. Tapi nasihat itu juga bisa datang dari orang-orang soleh, seperti para sahabat, para tabi'in, sampai kepada para alim ulama. Karena itu kita bisa mengambil satu pesan yang menjadi motivasi bagi kita, sebagaimana yang disebutkan unzur maqal wa la tanzur ila maqal. Ambillah sesuatu hikmah dari yang disampaikan, bukan hanya dilihat dari siapa yang menyampaikan. Jadi kalau kita seorang mukmin tahu bahwa itu nasihat, maka kita ambil. Ini pelajaran yang sangat penting untuk kita. Dan di dalam setiap nasihat biasanya terkandung hikmah-hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita itu, mohon maaf, merendahkan setiap butiran-butiran nasihat yang tersampaikan kepada kita. Karena di dalam setiap nasihat yang kalau kita dengar, kita cerna, lalu kita mampu untuk mengamalkannya, maka kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka berarti dia telah diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf, kita jangan pernah bosan untuk menerima nasihat, karena agama ini pada dasarnya terbangun dari nasihat. Dan kita pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menasehati, dan perintah juga dari Nabi SAW untuk bisa saling menasehati dan saling mewasiatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita merasa kita masih belum baik, kita harus bisa membuka hati kita untuk menerima nasihat dalam bentuk apapun, ya. Dan alhamdulillah kita yang hadir pada saat ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nasihat-nasihat di dalam agama. Nasihat yang paling besar, yang paling puncak itu dikatakan adalah kematian. Jadi kita nggak perlu untuk mengambil nasihat yang terlalu jauh, nunggu ada orang meninggal baru kita mengambil nasihat atau hikmah kehidupan. Dengan kita datang di majelis, hadir di dalam majelis, mendengarkan petua-petua agama, kita sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan nasihat. Dan kita harus bisa meyakinkan diri kita bahwa setiap nasihat yang tersampaikan itu khusus untuk kita, bukan untuk orang lain. Biar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa anal an uridu atabarruka bi idyan haditsain syarifain ajalilain. Fal hadithul awwal ajazana bi a'lama Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, summa al-Maddi Al-Hambali, وهو ابن عثمان بن عباس بن عثمان عن مشايخ متصلا إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت منكم بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستعينوني أطعمكم يا عبادي كلكم عار
ahadin illa man kasawta fastaghsawni aksatukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan bahwa beliau yang menulis kitab ini ingin mengambil keberkahan secara khusus dari dua hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama tentang larangan dalam berbuat zalim. Kemudian ada lagi nasihat-nasihat atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita dengan berbagai macam pesan. Lalu nanti ada hadis yang kedua tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayang. Maksud beliau menyampaikan dua hadis ini itu juga termasuk bagian dari nasihat, karena beliau mengutip sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang tadi saya sudah baca, di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku atau zatku, maka aku menjadikan kezaliman di antara kalian itu adalah bentuk keharaman, maka jangan pernah kalian saling menzalimi. Kita sedikit masuk dalam pembahasan berbuat zalim. Di dalam definisi yang dijelaskan oleh ulama, zalim itu bisa diartikan melampaui batas. Zalim itu juga bisa diartikan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ulama kemudian membagi dengan tiga macam kezaliman. Yang pertama, kezaliman terhadap diri sendiri. Ini biasa banyak dilakukan oleh umat manusia. Dengan cara apa? Tidak patuh terhadap perintah Allah, tapi justru bermaksiat dan membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu. Contoh, dia adalah seorang muslim, tapi dia bermaksiat, tidak sholat, dia bermaksiat, berzina, dia bermaksiat, mencuri, dan lain sebagainya. Maka dia dengan sengaja tidak mematuhi aturan agama yang diperintahkan oleh Allah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Karena dia akan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka jangan pernah kita memiliki persepsi bahwa Allah yang zalim sama saya. Allah itu gak pernah berbuat zalim. Justru diri kita sendiri yang zalim terhadap diri kita. Kita dengan sengaja membiarkan hawa nafsu kepingin begini, hawa nafsu kepingin begitu, gak sadar bahwa dirinya sudah menyiapkan tempat-tempat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah min zalik. Kemudian macam yang kedua, berbuat zalim kepada Allah. Berbuat zalim kepada Allah dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah
bentuk kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita para hadirin. Dan maksud dari penciptaannya untuk kembali menyembahnya. Maka kalau ada di antara hamba Allah yang justru menyekutukan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, dan tidak menjadikan Allah sebagai pengabdian dirinya untuk beribadah dan lain sebagainya, maka itu satu bentuk kezaliman yang besar. Dan Allah murka terhadap mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam yang ketiga, berbuat zalim kepada makhluk Allah. Ini yang harus kita wanti-wanti. Kenapa demikian? Perbedaannya para hadirin, bentuk maaf dari Allah itu mudah didapatkan, sedangkan bentuk maafnya dari seorang hamba itu sulit didapatkan. Maka para alim ulama, mereka itu sangat takut kalau pernah berbuat dosa atau zalim kepada sesama manusia, karena urusannya repot. Tidak dituntut di dunia, tapi nanti akan dituntut di akhirat. Karena itu banyak di antara orang-orang soleh, mereka menjaga diri mereka untuk tidak melakukan satu bentuk kezaliman apapun kepada orang lain. Dan kalau semisalnya hilaf, mereka berusaha untuk mencari maaf dan ridho dari orang-orang yang pernah dizolimi atau orang-orang yang pernah dilakukan sebuah kesalahan. Kalau kita kan kadang-kadang, ya Pak ya, kita merasa aman-aman saja dan kita merasa itu sudah kewajiban saya untuk membalasnya dengan perbuatan yang tidak baik. Memang sulit, seperti yang saya sampaikan kepada Anda. Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita itu adalah perkara yang sulit. Tapi tidak salah kalau kita melatih diri, melatih hati untuk bisa memaafkan setiap kezaliman atau kesalahan yang pernah dilakukan oleh setiap orang kepada kita. Maka itu akan mencerminkan kebaikan di dalam kepribadian kita. Sebagaimana hal itu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, apakah kalian semua tidak ingin menjadi seperti Abu Dhamdham? Maka para sahabat bertanya, man huwa Abu Dhamdham? Siapa yang kau maksudkan dengan Abu Dhamdham wahai Rasulullah? Ya, Rasulullah pun kemudian menyampaikan, Abu Dhamdham itu seseorang yang kalau setiap malamnya dia itu sebelum tidur memiliki kebiasaan. Apa kebiasaannya? Memaafkan setiap orang yang bersalah kepadanya. Memaafkan setiap orang yang bersalah kepadanya. Maka apa yang dia dapatkan wahai Nabi? Dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Bentuk kezaliman yang biasa kita lakukan kepada sesama manusia itu nanti akan bisa menjadi penghalang kita masuk surga, dan juga akan bisa mengurangi jumlah pahala yang sudah kita kumpulkan. Ya, belum lagi pada kenyataannya semasa kita hidup kita bisa diberikan balasan yang serupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hukum Islam karma itu berlaku sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, kama tadi nutudan.
Sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itulah yang akan kamu dapatkan balasannya. Gak nunggu kita haji, Pak. Kadang ada orang-orang berpikiran, nanti tunggu di waktu di haji. Ente pernah nyepelin orang di haji, ente dicepelin orang. Ente pernah ngakalin orang, nanti waktu ente ibadah umroh, ibadah haji, ente kehilangan barang karena pernah ngakalin orang. Kadang gak nunggu waktu kita berada di tanah haram. Sebelum kita berada di tanah haram, sekalipun kita pernah melakukan kezaliman, bisa dibalas oleh Allah dengan perbuatan yang serupa. Na'udzubillah min. Kemudian di dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan mengatakan kepada kita bahwa kullukum dhalun illa man hadaita fastahduni ahdikum. Kalian semua itu tersesat kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan memberikannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidayah itu kita cari atau kita tunggu? Kira-kira kalau kita tunggu di kamar dapat nggak hidayah? Hidayah itu harus kita cari. Kalau bab menunggu itu bagian terakhir. Bagian terakhir prosesnya setelah ujian. Tapi kalau kita benar-benar ingin dapat hidayah, kita harus cari dan kita harus minta. Di mana? Di masjid, di majelis zikir, majelis taklim. Lintaskan dalam hati, ya Allah berikan saya taufik dan hidayah. Itu sesuatu yang sangat mahal nilainya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau membedakan maknanya, Pak, biar Bapak-bapak tahu ya, taufik itu petunjuk. Ya, hidayah itu petunjuk. Taufik kemudahan dalam melakukan amal soleh. Kemudahan dalam melakukan amal soleh. Contoh, kita sudah mendapatkan petunjuk sholat jam 7, ada azan, sudah dapat hidayah yang petunjuk. Tapi yang kita tunggu taufik, ya, sesuatu yang bisa menolong kita dalam melakukan kebaikan. Maka kedua ini memiliki koneksi, keterikatan antara satu dengan yang lain. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah yang menunggu itu biasanya melalui proses ujian. Kena tabrak masih hidup, tapi kaki hilang satu. Ya Allah, memang harus ibadah. Ini gara-gara tidak sholat, hilang satu. Dapat hidayah. Banyak itu setelah melalui proses ujian dari Allah. Nah, kita ini tidak milih mau melalui proses dengan ujian atau tidak. Yang mana, Pak? Kalau bisa jangan melalui proses setelah ujian berat. Ya, berat. Justru kita dalam keadaan sehat, kepingin terus dapat hidayah dari Allah.
kemudian juga petunjuk dari Allah, taufik dari Allah. Kemudian yang terakhir, di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innama hiya amalukum musiha lakum summa wafikum iyya. Sesungguhnya setiap amal kalian wahai hambaku, aku hitung dan akan aku balas. Dan akan aku balas. Gak akan pernah dilupakan Allah. Gak akan pernah dilupakan oleh Allah. Artinya apa? Allah itu gak ikat janji. Allah akan balas setiap perbuatan, baik yang kecil maupun yang besar. Dari setiap perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Nah, beda dengan manusia. Kalau manusia seberapa besar pun kita berbuat, belum tentu dia mampu untuk membalas. Benar? Kadang mengucapkan terima kasih itu benar. Padahal sudah banyak berbuat. Tapi kalau Allah, al-birru la yabla, kata Nabi Muhammad, al-birru la yabla wal ithmu la yunsa wal dayyan la yafna fakun kama syi'ta kama tadinu tudah. Kebaikan itu tidak akan pernah sirna. Allah catat, Allah simpan. Dosa itu tidak akan pernah Allah lupakan. Allah catat, Allah simpan. Wadayan la yafna, Allah itu maha kekal, gak mati. Allah gak mati. Maka hidup sesuka Anda. Anda mau jadi apa? Mau jadi preman, silakan. Mau jadi tukang begal, silakan. Mau jadi orang soleh, silakan. Apa yang Anda perbuat selama Anda hidup, semuanya akan dibalas oleh Allah. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Nah, cuman kalau kita berbicara tentang ini bab gaib. Maka yang diperlukan adalah keimanan. Oh iya, dapat balasan Allah. Yang supaya ini pasti bahasanya baik. Oh iya. Kalau tidak baik pasti bahasanya tidak baik. Harus mudah-mudahan yang sedikit berkah manfaat. Mudah-mudahan semua yang hadir sehat walafiat, dikabulkan semua hajat, dimudahkan semua urusan, tetap istiqomah. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat.